Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum alladzi sami'na wa ata'na, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah Nasrul Ulum yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang semuanya saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS SMA Nasrul Ulum yang sangat saya cinta sayangi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita oleh Allah masih beri rahmat, taufik serta hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuwajahah dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat wa salam senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan beliau kita kemudian bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperoleh melalui perjuangan yang sangat panjang. Ada dua negara besar yang kemudian menjajah Indonesia. Ada Belanda, ada Jepang, yang kurang lebih 350 tahun lamanya mereka menjajah Indonesia. 350 tahun ini bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang sangat panjang. 3 abad setengah tahun mereka menjajah Indonesia. Sehingga apa? Masyarakat Indonesia pada waktu itu berjuang bagaimana kemudian meraih kemerdekaan. Belanda masuk ke Indonesia membawa penderitaan yang luar biasa pada rakyat Indonesia. Ada namanya rodi, kerja paksa. Ada namanya kultur sesel, tanam paksa. Mereka memperkerjakan rakyat Indonesia tanpa kemudian diberi upah, bahkan tanpa diberi makan. Ada kultur sesel, ada tanam paksa. Jadi Belanda memberikan bibit-bibit kepada rakyat Indonesia, suruh tanam ini itu, hasilnya diambil oleh Belanda tanpa kemudian diberi upah sedikit pun. Dan ini berjalan 350 tahun. Setelah Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang, maka kemudian Jepang masuk ke Indonesia. Yang itu terjadi pada tahun 1942, 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Awalnya Jepang memberikan janji-janji politik yang luar biasa, sehingga apa? Mereka berjanji bahwa akan memberi kemerdekaan Indonesia dan bebas dari jeratan penjajahan Barat. Itu janji Jepang pada waktu itu. Sehingga kemudian disambut luar biasa oleh masyarakat Indonesia, bangga dengan datangnya Jepang. Tapi apa? Kenyataannya adalah janji bohong. Bahkan apa yang mereka lakukan terhadap rakyat Indonesia lebih kejam daripada Belanda. 3 tahun lamanya kurang lebih. Tapi penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat mengejam, sangat luar biasa, lebih mengerikan daripada Belanda. Ada Romusa, sama Romusa itu adalah
kerja paksa juga. Itu dilakukan oleh Jepang. Kemudian juga ada kerja paksa juga dilakukan oleh Jepang. Mengeksploitasi SDA Indonesia luar biasa. Dan mereka mengambil kekayaan alam yang ada di Indonesia, itu luar biasa Jepang itu. Jadi janji politiknya di depan yang disampaikan hanya omong kosong. Sehingga kemudian pada tahun 1949 Jepang berhasil dikalahkan oleh tentara sekutu, dan pada waktu itulah kemudian kesempatan kemudian diambil oleh para pemudi-pemudi Indonesia untuk kemudian memproklamasikan diri pada tahun 1945, memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka. Itu yang dialami oleh negara Indonesia pada waktu itu pada masa penjajahan. Sehingga kemudian tugas kita sekarang apa? Setelah melihat bagaimana kemudian para pendahulu memperjuangkan negara ini menjadi negara yang merdeka, apa tugas kita? Maka tugas kita adalah bagaimana kemudian melakukan dengan baik, melakukan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalian yang selaku siswa-siswi, ayo, profesi kalian sebagai pelajar, ayo belajar dengan semangat, belajar dengan tangguh. Kalau bisa harumkan nama Indonesia, kalau bisa menjadi orang yang berprestasi, sehingga kemudian Indonesia harum di mana-mana. Ini yang bisa kita lakukan. Yang menjadi guru, menjadi guru yang baik, sehingga kemudian anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang betul menjadi harapan bangsa. Ingat anak-anakku sekalian, pergaulan sekarang luar biasa. Banyak minuman keras, narkoba. Ini harus kalian hindari. Ini ingin menghancurkan generasi muda. Karena kalau generasi mudanya sudah hancur, maka kemudian mudah suatu saat nanti negara ini akan diambil oleh negara lain, dan itu tidak menjadi keinginan bersama. Dari saya yang terakhir adalah terima kasih kepada semua dewan guru yang ikut mensukseskan acara ini, kepada anak-anakku sekalian OSIS, terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pembina OSIS MTS SMA Nasrul, terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada dukungan dari ketua yayasan, terima kasih semuanya, sehingga kemudian acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh dan mengangkat tangan mempersembahkan puji dan syukur hadirat-Mu atas karunia dan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu hanya kepadamu kami berserah diri dan beriman, dan hanya kepadamu pula kami bertawakal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk mengiringi langkah kami dalam menjadikan Indonesia maju dan makmur, Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan, serta berkarya tanpa batas, mampu mengungguli dengan bangsa-bangsa di dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami dengan sepenuh jiwa. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Ya Allah, ya Tuhan yang melindungi, pada masa ini kuatkanlah kami agar keluar dari segala marah bahaya,
Kuatkanlah kami dari segala masalah, supaya kami tetap kuat dan bisa mengambil jalan keluar dalam semua masalah yang sedang dihadapi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada kami yang telah berjuang dengan tetes keringat, darah, dan air mata. Karena kami tahu Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pembina upacara hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan dibubarkan.